menunggu, ya, berkat secara jasmani, berkat secara rohani. Untuk apa? Sabar menunggu, supaya itu ada di dalam diri kita. Kenapa? Supaya kesetiaan yang ada di dalam diri kita itu tidak luntur, ya. Shalom. Ya. Hari ini saya mengucap syukur diberikan waktu kesempatan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya. Kalau hari Kamis yang lalu gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, cuma gereja kita yang tidak merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya. Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga bertepatan dengan hari raya Idul Fitri, ya. Bersama, ya, bisa berbarengan. Untuk pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai ayat 5, nanti disambung ayat 12 sampai ayat 14. Kita akan baca bergantian. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5, nanti disambung Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Judul perikopnya Roh Kudus dijanjikan. Saya baca ayat pertama, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 12. Maka setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus sama-sama. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Ya, ini peristiwa di mana Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati, ya, dikatakan yang ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Setelah Tuhan Yesus bangkit, ya, dia selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, pada waktu saat mereka makan bersama dengan murid-murid, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk murid-muridnya tidak meninggalkan Yerusalem. Untuk apa?
yaitu untuk menantikan janji Bapa. Ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa jangan tinggalkan Yerusalem. Ya. Setelah murid-murid menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga, mereka semua kembali ke Yerusalem, yaitu seperjalanan Sabat. Berarti kalau seperjalanan Sabat itu mungkin 1 minggu ya, 1 minggu ya. Dari Bukit Zaitun ke Yerusalem itu perjalanannya selama 1 minggu. Setelah mereka nyampe di Yerusalem, mereka naik ke ruang atas di mana mereka menumpang, dan di situ mereka bersama-sama bertekun di dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum murid-murid Tuhan Yesus dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, murid-murid Tuhan Yesus disuruh tinggal di Yerusalem untuk diperlengkapi oleh Tuhan, yaitu dengan kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus itulah yang memampukan murid-murid Tuhan Yesus untuk dia dipakai secara dahsyat dan luar biasa, sehingga Injil Kerajaan Allah itu diberitakan di seluruh dunia. Bahkan kalau sampai hari ini kita diselamatkan, sampai hari ini kita bisa menikmati anugerah keselamatan dari Tuhan, itu adalah hasil daripada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka dipakai oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudusnya. Nah, sebelum mereka dipakai oleh Tuhan, dikatakan mereka harus menunggu. Ya. Kalau yang judul Rasul-rasul menanti-nanti, ya. Menunggu, ya. Menunggu sampai 10 hari. Kalau gereja-gereja Pentakosta setelah Tuhan Yesus naik ke surga, selama 10 hari mereka mengadakan pistol. Ya biasanya begitu ya kak saya. Mereka mengadakan doa di gereja, ya, untuk mereka rindu diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus, menantikan Roh Kudus hadir di tengah-tengah gerejanya, sehingga gereja-gereja GPIA, gereja-gereja GPDI, GPIA, pokoknya gereja-gereja selain GPI ya. Kalau GPI itu nggak ada, ya, untuk melakukan doa piston. Kalau zaman dulu saya itu ingat ya, waktu saya gereja lama itu seperti itu, ya, piston. Nah kalau di GPI enggak, tetapi kemarin sebenarnya saya mau nyampein firman Tuhan yang lain, tetapi Tuhan itu ingatkan, ya, kan minggu ini kan setelah hari Kamis kemarin Tuhan Yesus naik ke surga, ya, Tuhan ingatkan jangan nyampein firman itu, tapi nyampein firman ini. Tapi saya kan aku bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya nggak tahu, saya bilang gitu. Biarlah Roh Kudus yang akan memampukan saya, semampu saya yang saya sampaikan. Karena ya saudara tahulah, saya ini orang yang nggak punya pendidikan apa-apa tentang firman Tuhan. Tetapi kalau dikasih kesempatan dan saya mau, pasti Roh Kudus yang akan menolong, memampukan kita. Ya, makanya kalau dikasih kesempatan jangan ditolak kesempatan itu. Ya. Karena dulu pernah saya dikasih kesempatan di gereja GPIAI. Ya, Om Benyamin bilang gini, Biati udah jadi wakilnya Om aja, dia bilang gitu, wakil gembala maksudnya. Terus saya bilang, Om, kayaknya kalau saya jadi wakil gembala itu nggak ada deh talenta di situ, saya bilang gitu. Saya itu kalau disuruh nengokin jemaat, suruh doain jemaat, nah saya itu mau, saya bilang gitu. Kalau jadi wakil gembala kayaknya berat, Om, nggak ada panggilan di situ, saya bilang gitu. Ternyata mungkin kalau dulu ya itu mau udah berlalu lah ya. Kalau saya mau gitu mungkin GPIAI enggak buka ya. Tapi karena ya itulah kesempatan yang diberikan Tuhan itu saya sia-siain. Sehingga kalau saya masih diberi kesempatan ya. Sudah lama waktu itu setelah saya pelayanan di GBI WTC bertahun-tahun. Kan kalau di GBI WTC kalau enggak pendidikan dari GBI kan
nggak akan pernah dikasih pelayanan. Boro-boro pelayanan di mimbar. Sekolah minggu aja ditolak. Padahal dulu saya ini guru sekolah minggu. Nih murid saya. Sama Ekel murid saya. Ditolak, ya. Saya juga pernah WL, pernah singer di GBI WTC, ditolak, ya. Ya sudahlah. Mungkin panggilan saya nggak di situ. Panggilan saya ya di pendoa, ya waktu itu di GBI WTC. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pagi ini berbicara mengenai menanti atau menunggu, ya. Judul khotbah saya pagi ini, Tuhan pasti menggenapi janjinya. Karena kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti genapi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kenapa rasul-rasulnya Tuhan ini disuruh menunggu selama 10 hari untuk mereka mau diperlengkapi oleh Roh Kudus? Bisa saja kan, waktu Tuhan Yesus naik langsung menurunkan Roh Kudus, bisa saja. Tetapi disuruh menunggu, ya, selama 10 hari. Untuk apa? Ya, supaya murid-murid ini selama 10 hari itu dia bertekun dengan sungguh-sungguh, supaya Roh Kudus itu hadir memenuhi mereka, ya, sehingga pada waktu murid-murid ini bertekun selama 10 hari dan Roh Kudus dicurahkan dan murid-murid ini dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, ya. Pada waktu murid-murid ini dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, Petrus itu dulu sebelum diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuasanya, dia itu Petrus adalah penakut, ya. Waktu Tuhan Yesus ditangkap, ya, dia padahal ditegur cuma sama perempuan loh. Ini kayaknya sama-sama sama orang Galilea, ini gitu kan. Dia apa? Bilang apa? Dia Tuhan Yesus bilang kan, sebelum ayam berkokok 3 kali sebelum ayam berkokok kamu menyangkal aku 3 kali. Ya. Dia takut, ya. Dia takut. Tetapi setelah murid-murid ini diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, Petrus sekali khotbah, berapa orang yang bertobat? Jangan Kak Asa yang jawab, yang lain, jangan Kak Yanmar. Ayo, berapa? 3.000 orang bertobat. Sebelumnya Petrus itu orang penakut, ya. Tetapi setelah kuasa Roh Kudus dicurahkan, memperlengkapi murid-murid, ya. Sekali Petrus khotbah di Seram di Salomo, 3.000 orang bertobat. Nah, itulah dahsyatnya bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Itu hasil daripada murid-murid ini bertekun, menunggu supaya Roh Kudus yang dijanjikan untuk memperlengkapi murid-murid ini telah digenapi. Tetapi harus menunggu selama 10 hari. Mereka bertekun, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, sehingga murid-murid ini juga diperlengkapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seperti murid-murid Tuhan Yesus, Tuhan juga menyatakan kepada kita sama, ya. Tuhan itu mau supaya kita jangan meninggalkan Yerusalem. Apa itu Yerusalem? Jangan meninggalkan ibadah. Kan ada lagu pujian gini. Jangan tinggalkan Yerusalem kalau kau tak mau jatuh. Gitu ya. Dengar gak ada lagu yang seperti itu? Gak dengar? Kak Asa mungkin tahu ya. Cuma saya lupa kata-katanya, ya. Jadi jangan tinggalkan Yerusalem kalau engkau tidak mau jatuh. Nah, kenapa murid-murid disuruh menunggu? Ya, karena dia diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang di dalam diri kita itu banyak mengalami berbagai pergumulan, berbagai persoalan, berbagai masalah. Bisa saja Tuhan itu langsung menjawab, bisa, kalau Tuhan mau. Tetapi kadang-kadang di dalam kita bergumul ini, Tuhan kadang-kadang izinkan kita menunggu sampai kairosnya Tuhan itu dinyatakan di dalam hidup kita. Nah, pekerjaan menunggu ini kan
biasanya kan apa ya? Kalau saya itu kalau disuruh nunggu, kalau misalnya nunggu nih kita mau pergi, nungguin ini teman nggak datang, kayaknya udah gelisah, gitu kan? Nggak sabar, ya. Nah, kenapa? Kadang-kadang Tuhan izinkan ini terjadi. Tuhan itu mau mengajarkan kepada kita tentang kesabaran. Karena banyak orang yang nggak sabar. Kalau berdoa itu kepengennya langsung dijawab, ya. Kalau punya pergumulan itu kepengennya langsung Tuhan buka jalan, ya. Nah, dengan adanya diizinkan Tuhan, kita menunggu setiap jawaban sesuai dengan kairosnya Tuhan, supaya kita itu memiliki kesabaran di dalam diri kita. Karena kesabaran itu juga salah satu karakter, ya, karakternya Tuhan, supaya karakternya Tuhan itu juga ada di dalam diri kita. Kesabaran, sabar, ya. Kalau kita disakiti oleh teman kita, oleh teman kantor kita harus sabar, ya. Kalau di dalam satu keluarga, suami istri, ada yang nyakitin satu dengan yang lain, kita harus sabar, ya. Karena kesabaran itu adalah salah satu karakter yang Tuhan inginkan di dalam diri kita. Makanya kalau kita bergumul belum dijawab oleh Tuhan, kita harus sabar. Orang ada firman Tuhan, tapi aku nggak tahu, lupa di mana. Ada firman Tuhan mengatakan, orang yang sabar itu seperti pahlawan apa seperti apa gitu ya. Orang yang sabar itu bisa menanggung segala sesuatu. Ada juga firman Tuhan seperti itu, ya. Orang yang sabar itu bisa menanggung segala sesuatu. Oleh karena kesabaran itulah salah satu karakter yang diinginkan Tuhan di dalam diri kita. Sabar menunggu apa yang akan dinyatakan Tuhan di dalam diri kita, ya. Jangan seperti kita mau belajar seperti Daud, ya. Pada waktu Daud diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja atas Israel, apakah Daud saat itu langsung jadi raja? Tidak, ya. Daud diproses sedemikian rupa, ya. Dia dikejar-kejar Saul, dia mau dibunuh, dimanapun dia bersembunyi selalu dikejar-kejar. Tetapi Daud selalu percaya kepada Tuhan, dan Daud terus sabar di dalam menghadapi semuanya itu, sehingga rencana Tuhan dalam kehidupan Daud, oleh karena kesabarannya itu, rencana Tuhan dalam kehidupan Daud digenapi. Dia menjadi raja atas Israel. Tapi itu panjang pergumulannya. Nah, ini juga boleh menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan seperti Saul. Saul sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Namun ketidaksabaran Saul inilah akhirnya membuat Saul itu gagal di dalam rencananya Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Pada waktu Samuel, ya, berbicara dengan Saul, tunggu 7 hari lagi aku akan datang untuk mempersembahkan korban, ya. Tetapi Saul tidak sabar menunggu 7 hari, sehingga dia mempersembahkan korban sendiri. Nah, di situ dia ditegur oleh Samuel. Kamu itu orang bodoh, katanya. Bilangnya seperti itu. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, hari ini diajar oleh Tuhan untuk terus menunggu, supaya kita juga memiliki karakter yang dipunyai oleh Tuhan, yaitu tentang kesabaran. Karena orang yang sabar, orang yang bisa menanggung segala sesuatu. Saya percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dipilih, Tuhan juga akan menyatakan kuasa-Nya.
Tuhan juga akan memakai kita untuk menjadi alatnya dimanapun kita berada. Di tengah-tengah lingkungan di mana kita ada, di tengah-tengah pekerjaan di mana kita bekerja, kita diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuasa Roh-Nya yang ada di dalam diri kita. Ya. Aku percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di sini sudah memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya. Amin ya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena Roh Kudus itulah yang selalu mengingatkan kepada kita apabila kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus yang selalu mengingatkan, Roh Kudus yang selalu menegur, supaya kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Sehingga dimanapun kita berada, kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi terang dan untuk menjadi berkat, supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama, tentang kesabaran. Karena kesabaran itu harus melalui proses. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Saya itu dulu orang yang paling nggak sabar. Kalau ada persoalan, berantem punya persoalan sama temen sama ini, saya langsung emosinya tinggi. Benar, saya tuh paling orang yang dominan emosi. Ya. Kadang-kadang ngomong baik-baik aja udah kayak orang berantem. Ya. Itulah saya. Ya. Jadi sabar itu harus belajar. Ya. Dengan berjalannya waktu kita terus belajar untuk menjadi orang yang sabar. Ya. Kalau doa kita belum dijawab, ya, sabar. Suatu saat waktunya Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Jangan kita pergumulan, doa saya nggak dijawab-jawab Tuhan. Akhirnya kita ninggalin Tuhan. Kita mau pergi ke dukun sana aja deh. Ya. Kita mau pergi ke orang pintar sana aja deh. Lebih cepat daripada menunggu waktunya Tuhan. Tetapi itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Karena kalau kita sudah mendua hati, sama dengan kita berzina. Selain kita menyembah Tuhan, kita juga menyembah iblis, ya, menyembah kuasa kegelapan. Itu yang tidak dikenan ke Tuhan. Ya, oleh sebab itu, biarlah lewat firman Tuhan, kesabaran siang hari ini ada di dalam diri kita, supaya di dalam kita menghadapi pergumulan, kita menunggu kairosnya Tuhan. Kita menunggu waktunya Tuhan. Tuhan pasti menggenapi setiap apa yang dijanjikan dalam kehidupannya. Saya mau bersaksi sedikit Bapak Ibu Saudara. Waktu itu masih ibadah WTC ya. Waktu itu Pak Juhadi bawain firman Tuhan. Saya lagi nyembah Tuhan itu, tiba-tiba Tuhan ngomong gitu. Keluargamu akan aku buat berhasil. Bukan saya, tapi keluarga. Oke Tuhan, saya tangkap visimu. Kalau itu dari Tuhan, pasti Tuhan genapi. Saya bilang gitu. Terus saya sharing sama hamba Tuhan. Terus hamba Tuhan ini bilang, ya udah, kamu perkatakan ya firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh berapa itu. Bunyinya begini. Kiranya engkau memberkati keluarga hambamu ini. Kiranya engkau sekarang memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapan untuk selama-lamanya. Sebab apa yang kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Itu terus setiap saya doa saya perkatakan. Bukan mantra ya. Waktu itu aku pernah menyaksikan gitu. Ada yang bilang gini, kayak mantra aja. Ya. Itu firman Tuhan, perlu diucapkan. Ya. Perlu diperkatakan dengan iman, bukan mantra. Ya. Saya terus perkatakan sampai janji Tuhan itu digenapi di dalam keluarga saya. Ya benar, keluarga saya memang diberkati dengan luar biasa. Berkat secara jasmani, berkat secara rohani, itu dilimpahkan di dalam kehidupan keluarga saya. Bukan untuk saya ya. Kalau saya
Tuhan nggak ngomong apa-apa, dia mengalir aja, pokoknya yang penting cukup, ya. Saya nggak pernah kekurangan, ya. Saya nggak pernah kekurangan, saya selalu cukup, ya. Jadi kalau kita setia sama Tuhan, ya, apa yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah tentang kesabaran, yang kedua adalah tentang kesetiaan, ya. Tuhan itu mau di dalam diri anak-anaknya itu memiliki satu kesetiaan di dalam pengiringannya kepada Tuhan, ya. Ada firman Tuhan di dalam Amsal. Yuk kita buka Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Banyak orang berbuat baik, banyak orang yang taat kepada Tuhan, tetapi tidak selamanya orang itu berbuat baik, dan tidak selamanya orang itu tidak selamanya orang itu taat kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang setia, yang selalu terus-menerus berbuat baik dan terus-menerus taat kepada firman Tuhan. Ingat, banyak orang berbuat baik, banyak orang yang taat kepada Tuhan, tetapi tidak selamanya orang itu berbuat baik dan tidak selamanya orang itu taat kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang setia. Ingat, saya berdoa supaya jemaat dan pelayan Tuhan di tempat ini menjadi orang-orang yang setia. Setia itu juga membutuhkan proses, ya. Tidak instan, ya. Apalagi zaman sekarang, zaman dunia semakin canggih, semakin instan. Apa-apa instan, ya. Makanan instan, Indomie instan, kopi instan, ya. Terus kalau misalnya ada berita-berita di luar jauh sana juga cepat semenjak ada internet, ya. Semua instan. Tetapi Tuhan Yesus mau supaya kita ini menunggu waktunya Tuhan, dan supaya kesetiaan yang ada di dalam diri kita itu tidak luntur, ya. Kesetiaan itu termasuk buah roh gak sih, Pak Asap? Termasuk, ya. Kesabaran, kesetiaan itu termasuk buah roh, ya. Ingat, ya, banyak orang berbuat baik, banyak orang bertaat, tetapi tidak semua orang berbuat baik, tidak semua orang selalu taat kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang setia, yang selalu taat kepada Tuhan, yang selalu berbuat baik, karena di dalam dirinya ada kesetiaan. Supaya apa? Tuhan menginginkan kita setia, agar rencana Tuhan di dalam diri kita itu tergenapi. Apa sih rencana Tuhan dalam diri kita? Supaya kita itu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat, ya. Kan pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia itu disaksikan orang banyak. Berapa kira-kira? Asal jangan menjawab, kalian mah jangan jawab. Ayo, kalau yang baca firman Tuhan pasti tahu. Berapa orang? Ada 500 orang yang menyaksikan Tuhan naik ke surga. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus memberi perintah supaya mereka kembali ke Yerusalem, tinggal berapa? Ya, matematika nih. Berapa? 100? 120. Jadi separuh lebih, ya. Sepertiga.
sepertiga yang mau setia, ya, yang mau kembali ke Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Yang lain setelah melihat kenaikan Tuhan Yesus ke surga hilang begitu saja. Karena apa? Mereka orang-orang yang tidak memiliki kesetiaan di dalam mengiring Tuhan. Ya. Saya berharap kita semua yang ada di sini, khususnya untuk pelayan-pelayan Tuhan dan juga jemaat, supaya mereka tetap setia. Amen. Apapun yang mereka hadapi, pergumulan apapun yang mereka alami, ya. Jangan sampai kita nggak setia kepada Tuhan, karena di dalam kesetiaan itu ada upah. Mau tahu upahnya? Kita baca Wahyu. Wahyu 2. Wahyu 2 ayat yang ke 10c. Saya akan bacakan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi orang-orang yang setia itu tidak sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita pikir kalau kita setia sama Tuhan itu nggak ada gunanya. Tuhan menyediakan upah kepada orang-orang yang setia, ya. Di dalam Wahyu 2 ayat 10c ini, hendaklah engkau setia sampai mati. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya. Jadi kesetiaan itu tidak sia-sia di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Kesetiaan kita melayani Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Ya. Jangan pikir, ngapain sih? Kayaknya ibadah di Agape begini-begini aja. Ya. Yang main musik itu-itu aja, yang khotbah juga itu-itu aja. Kadang-kadang orang males, ya. Tetapi ingat, ya, kesetiaan di dalam pengiringannya kepada Tuhan, kesetiaan kita dalam pengiringan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia, ya. Tuhan memperhitungkan itu. Tuhan sudah menyiapkan, ya, mengaruniakan mahkota kehidupan, ya. Jadi saya berharap semua yang di sini, baik para pelayan dan jemaat Tuhan, untuk terus tetap setia di dalam melayani, di dalam mengiring Tuhan, karena Tuhan sudah menyiapkan upah, ya. Jangan pikir kalau kita setia itu nggak ada gunanya. Ada, Bapak Ibu Saudara. Selain di sini, ya, kita diberkati, kita dipelihara. Kalau sampai hari ini kita sehat, kita masih beribadah, kita masih bernapas, itu semua juga oleh karena kesetiaan Tuhan yang dinyatakan di dalam diri kita. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Apakah kalau hari ini kita hidup, kita ada, itu kekuatan kita sendiri? Kalau pagi kita melek bisa bernapas, mengucap syukur sama Tuhan, itu adalah kesetiaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita bisa menikmati hari yang baru, berkat yang baru, karena orang-orang yang setia menerima upah dari Tuhan, dari surga. Oleh sebab itu firman Tuhan nggak kami panjang lebarkan, ya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan terus selalu memiliki karakternya Tuhan, ya, yaitu memiliki kesabaran, ya. Dalam kesabaran itulah kalau kita menghadapi segala sesuatu dengan sabar, kita bergumul, kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan jawaban doa tidak segera
berikan kepada kita. Tuhan ingin supaya kita itu sabar, ya. Karena kesabaran itu salah satu karakternya Tuhan, buah roh, ya. Supaya itu ada di dalam diri kita. Begitu pula supaya kita juga setia dalam melayani Tuhan, setia dalam mengiring Tuhan, setia untuk beribadah, setia untuk berdoa di rumah, setia untuk baca firman Tuhan, ya. Jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan Tuhan, karena kita sudah disiapkan oleh Tuhan, yaitu mahkota kehidupan. Mau Bapak Ibu Saudara? Amin, ya.